Jadi karena apa? Karena penentuan nasab itu tidak didasarkan kepada harus dengan kitab sezaman. Nah, ini yang menjadi pangkalnya. Kalau demikian maka tidak pernah akan ketemu. Jadi ini nanti sampai kapan masih akan panjang waktunya. Perdebatan ini di media sosial itu masih akan panjang ya. Mari kita ikuti saja seperti apa. Kita nggak punya kepentingan selain nonton, saya kira, sambil belajar. Karena orang seperti saya, seperti Anda barangkali ya nggak peduli-peduli amat lah dengan nasab-nasab kita, wong. Kita paling ngerti juga kakek buyut kita. Habis itu sudah nggak ngerti lagi di atas sana itu ada siapa. Jadi kita ini keturunan dari siapa udah nggak penting-penting amat bagi kita. Tapi bagi mereka barangkali memang duriah yang memerlukan obor nasab itu menjadi penting. Nah, kita ya sebagai muhibin, sebagai penonton atau mungkin siapa sajalah, kita ya mengambil hikmah dari sebuah perdebatan ini adalah satu, ilmu. Ya, kita jadi tahu bahwa nasab itu penting, kita perlu menjaga keluarga saudara kita, perlu dicatat untuk apa? Untuk silaturahmi, itu yang penting. Maka itu dengan adanya rame-rame ini, salah satu hikmah yang saya lihat adalah Zuriyah Wali Songo itu sekarang muncul semua yang selama ini manuskrip keraton-keraton kasepuhan, keraton-keraton di Nusantara ini nasabnya dicatat di selajinya masing-masing. Semua mereka sekarang membuka manuskrip mereka, mencari teman, mencari saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus memberikan inspirasi dan motivasi supaya kita terus tambah wawasan dan juga mendoakan Anda dan kita semua tetap sehat, selalu sehat, panjang umur dan berkelimpahan rezeki. Sahabatku, saudaraku, saya 2 hari kemarin betul-betul full nonton live streaming. Ya, hari Sabtu itu live streaming seminar nasional tentang pengaburan sejarah yang fokus membahas terputusnya Habib di Indonesia, yang kebetulan seminar itu dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Penyelenggaranya adalah Pada Suka yang dipimpin oleh Pak Kiai Syarif Rahmat, Jakarta. Kemudian hari Minggunya saya menonton live streaming juga tentang perdebatan Wali Songo dan juga perdebatan tentang Habib Baklawi yang ini dilangsungkan di Banten. Pertemuannya di Keraton Kasepuhan Banten. Fokus di sini adalah saya menonton dengan seksama perjalanan dari awal sampai akhir soal perdebatan 2 kelompok, 2 kubu yang masing-masing selama ini kita semua tahu saling bersitegang. Nah, oke, saya akan memberikan komentar dari 2 pertemuan itu
Ya, yang pertama adalah pertemuan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Ini seminar sehari yang menghadirkan ahli sejarah Dr. Anhar Gonggong, menghadirkan para, karena tinjauannya sejarah, tinjauannya DNA, karena banyak orang meminta Habib-habib untuk tes DNA, maka dihadirkan para ahli, doktor-doktor DNA dari BRIN, Badan Riset Nasional. Juga tidak lupa bahwa di situ Kiai Imaduddin sebagai panelis, ya, sebagai penulis, sebagai orang yang telah membuat penelitian ilmiah atas tesis ini. Nah, setelah saya lihat dua-duanya ini, menurut saya ada plus minusnya. Namun yang saya ingin komentari pertama yang ada di Ciputat. Yang Ciputat ini kalau saya baca-baca dan dengarkan sejarahnya, bahwa sebetulnya rame-rame tentang nasab para habaib ini diawali dari tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dia tulis, kemudian disebarkan secara nasional bahkan internasional. Semua masyarakat tahu, menganalisis, akhirnya menjadi ramai. Nah, sedang analisis atau tulisan itu, penelitian itu didasari atas keresahannya, ya, Kiai Imaduddin khususnya, dan para orang-orang yang menjadi Dzurriyyah Wali Songo. Karena apa? Karena dipicu oleh pernyataan-pernyataan oknum Habib dari klan Baklawi ini, seperti misalnya Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo terputus, Wali Songo tidak punya keturunan. Tentu para Dzurriyyah Wali Songo seluruh Nusantara meradang kan dengan kalimat itu. Maka itu ingin tahu lebih detail, maka banyak yang kemudian tesis Kiai Imad menjadi perhatian karena memang di latar belakang seperti itu. Belum lagi bahwa ada fatwa-fatwa Habib yang dulu menjadi mufti Betawi yang kontroversial. Belum jadi akhir ini ada pengaburan sejarah tentang kuburan-kuburan yang tiba-tiba menjadi Habib dan lain sebagainya. Juga ceramah-ceramah oknum para Habib yang menurut saya merendahkan, ya, para ulama dan kaum santri di nasional ini, ya, mesti misalnya disebut curut, ya, sampai maaf kebun binatang semua keluar, dan itu sangat merendahkan para kiai dan para nasab dzurriyyah daripada Wali Songo. Nah, atas keresahan itu maka Kiai Imad membuat tesis. Nah, tesis itulah yang kemudian menggegerkan dunia persilatan Nusantara khususnya, karena tesis ini menggugurkan Habib-Habib yang mereka itu selalu mengaku dzurriyyah Rasul. Selalu mengaku di dalam darah saya itu ada darah Rasulullah. Karena ingin menjaga kesucian Rasulullah, maka Kiai Imaduddin membuat sebuah tesis ini, yang tesis ini dilempar untuk dicoba dijawab oleh semua orang yang mau menjawabnya, yang mau mendebatnya, mau mendiskusikannya, silahkan. Nah, tinjauannya yang di Ciputat ini, karena ditinjau dari sisi kesejarahan, maka ada Dr. Anhar Gonggong dan juga paparan tesis itu sendiri oleh Kiai Imaduddin dan juga para ahli DNA.
secara umum berjalannya seminar di Ciputat itu baik, tenang, cukup ilmiah karena tinjauan-tinjauan keilmuannya, walaupun di sana sini penonton atau peserta itu cukup emosional menanggapinya ya. Itu secara umum dari sisi suasana seminar yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Nah, di sini seminar ini memang semua satu suara, yakni mendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani yang menggugurkan atau mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu loh. Karena apa? Karena dinisbatkan kepada Abdullah bin Isa yang ini dianggapnya adalah cangkokan. Itu padahal si ini nggak punya anak yang namanya Abdullah. Itu antara lain ya. Nah, Kiai Umat mengatakan Ba'alawi terputus, kenapa? Karena seluruh referensi yang dia temukan dalam literatur historis maupun literatur kitab-kitab nasab, kitab itu yang sezaman tak kurang lebih abad 3, abad ke-5 itu tidak ditemukan. Semua yang mengatakan mendukung Habib itu adalah mulia Rasul saat ini, itu adalah pengakuan Habib Syakron yang ada di abad ke-9. Jadi kurang lebih 550 tahun terputus. Nah, Kiai Imad menantang kepada para Habib kalau ingin membuktikan mereka tidak terputus ya harus menemukan kitab sejaman atau yang mendekati. Maka harus ditemukan kitab-kitab tentang abad ke-4, ke-5 ya, paling tidak itu. Abad ke-6 masih boleh, tapi kalau tiba-tiba muncul abad 9, nah ini yang oleh para pendukung Kiai Imad, mereka semua satu kur lah ya, bahwa klan Ba'alawi terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah. Tentu ini tidak diterima oleh para Habib dan para muhibbinnya. Nah, itu secara umum sekali lagi bahwa seminar di Ciputat saya kira cukup menjadi seminar yang ilmiah, seminar yang karena dilaksanakan juga di kampus, menghadirkan para pakar, ditinjau oleh para pakar yang berkompeten, dan suasana secara umum suasananya damai, berjalan lancar, berjalan sukses sampai akhir acara. Bahwa ada provokasi para tukang sorak-sorak hure, yaitu para peserta itu biasalah, itu ada riak-riak yang selalu ada di mana-mana, di semua kubu itu ada seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan mengomentari yang kedua. Hari Minggu itu debat nasab Ba'alawi yang dihadiri di Banten itu oleh ya, mereka tidak menyebut perwakilan ya dari masing-masing grup. Karena apa? Karena mereka memakai atas nama pribadi masing-masing. Ya, Rabita Alawiyah itu tidak hadir pada debat itu, juga tidak mengutus utusannya secara resmi. Itu disampaikan bersurat secara resmi begitu. Dari grup Kiai Imaduddin juga Pak Kiai Imaduddin tidak hadir. Jadi penulis tesis ini tidak hadir, sehingga dia hanya mengutus pendukungnya Sayyid Tengku Mudakori dari Aceh dan
beberapa 5 orang ulama muda yang bersemangat menjadi pendukung dari Kiai Imad. Ada 5 orang, 5 lawan 5 ya, dari grup para Habib itu ada Buya Qurtubi, ada Habib Hanif Alatar, ada Ustadz Wafi, ada siapa, Gus Rumel, Gus Rumel. Mungkin yang ketiga, yang kelima adalah Kiai Idrus Romli. Sedangkan dari pendukung Kiai Imad dipimpin oleh Tengku Muda Qori dari Aceh ini, Gus Aziz, ada Gus Salim, siapa ini yang duel saya nggak hafal, tapi akhirnya ujung-ujungnya yang dari grupnya Kiai Maduddin hanya Tengku Muda Qori yang bicara sama dibantu Gus Aziz, yang 3 ini malah mundur. Jadi nyaris 2 lawan 5 atau bahkan lebih dominan hanya Said Qori saja yang dari kubu Kiai Imaduddin. Suasana perdebatannya lumayan ramai ya, adu kitab, adu argumen semuanya. Walaupun saya melihat ending finalnya adalah tidak ditemukan titik temu ya. Jadi apa yang dicari itu kan sebetulnya kebenaran, tapi kesan yang muncul adalah saling ingin menang. Jadi bukan ingin mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Apalagi dari grupnya Hanif Alatos ini, wah, sangat semangat sekali, seperti ingin menaklukkan musuh gitu, seperti itu, menerkam, seolah-olah ingin seperti itu. Dan grupnya Tengku Muda Qori itu santai, jadi menanggapinya semua dengan santai. Tapi tadi kesannya adalah perdebatan yang memang tidak seimbang, karena 5 lawan 1 atau 5 lawan 2 kan. Tapi kekokohan Tengku Muda Qori ini patut jatuhi jempol, karena memang dia lawan semua yang dihujahkan oleh para grup Alawi ini gitu loh. Nah, intinya bahwa perdebatan itu tidak memperoleh hasil yang seperti diinginkan oleh Kiai Maduddin. Apakah ditemukan kitab yang sezaman untuk bisa menyambungkan nasabah Alawi ya, karena ternyata tidak ada yang menghadirkan kitab itu dan tidak ada yang bisa menyebutkan kitab itu. Semua yang diceritakan oleh Habib Hanif Alatos dan kawan-kawan ini adalah cerita tentang kitab-kitab abad ke-8, abad ke-9 sampai sekarang abad ke-14 Hijriah. Jadi tentu saja ini akan tidak merubah peta pertarungan. Jadi tapi semangatnya luar biasa lah. Yang menjadi dasar kenapa keduanya ini tetap bersikukuh di kubunya masing-masing, tetap tidak ada yang mengalah, dan masih nampaknya ini masih akan berlanjut lama ya. Karena yang diinginkan Kiai Imad, kitab-kitab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 itu tidak muncul, tidak ada. Maka itu Kiai Imad masih tetap pada pendiriannya bahwa Habib di Indonesia yang tergabung di Rabitatul Alawiyah itu putus nasabnya, tidak sampai kepada Rasulullah. Maka mereka tidak berhak mengatasnamakan cucu Rasulullah. Itu versinya Kiai Imad.
Tapi versinya Habib Hanif Alatas dan kawan-kawan ini itu tidak ada yang menyebutkan bahwa syarat penentuan nasab itu harus kitab yang sezaman. Ya, yang sezaman menerangkan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Isa, ya, atau Alawi bin Abdullah, ya, itu sezaman abad keempat atau abad kelima lah, itu udah ada kitab-kitabnya gitu loh, nggak tersambung. Nah, dalil yang dipakai oleh Habib Hanif Alatas dan sebagainya itu karena memang untuk penentuan nasab cukup dengan bahwa kita harus percaya, harus yakin dengan penelitian 2 abad. Jadi kalau saya harus mempercayai seseorang cukup dengan yang 2 abad yang lampau, ya itu sudah cukup, tidak ada sezamannya. Jadi maka itu Habib Hanif dan kawan-kawan ini menyatakan bahwa walaupun kitab-kitab yang dipakai abad ke-9, abad ke-8, abad 10, abad 11 sekarang sampai abad sekarang pun bagi mereka tidak ada masalah. Jadi karena apa? Karena penentuan nasab itu tidak didasarkan kepada harus dengan kitab sezaman. Nah, ini yang menjadi pangkalnya. Kalau demikian maka tidak pernah akan ketemu. Jadi ini nanti sampai kapan masih akan panjang waktunya. Perdebatan ini di media sosial itu masih akan panjang, ya. Mari kita ikuti saja seperti apa. Kita nggak punya kepentingan selain nonton, saya kira, sambil belajar. Karena orang seperti saya, seperti Anda barangkali ya nggak peduli-peduli amat lah dengan nasab-nasab kita, wong. Kita paling ngerti juga kakek buyut kita. Habis itu sudah nggak ngerti lagi di atas sana itu ada siapa. Dari kita ini keturunan dari siapa udah nggak penting-penting amat bagi kita. Tapi bagi mereka barangkali memang duriah yang memerlukan obor nasab itu menjadi penting. Nah, kita ya sebagai muhibin, sebagai penonton, atau mungkin siapa sajalah, kita ya mengambil hikmah dari sebuah perdebatan ini adalah satu, ilmu. Ya, kita jadi tahu bahwa nasab itu penting, kita perlu menjaga keluarga saudara kita, perlu dicatat untuk apa? Untuk silaturahmi, itu yang penting. Maka itu dengan adanya rame-rame ini, salah satu hikmah yang saya lihat adalah Dzurriyyah Wali Songo itu sekarang muncul semua, yang selama ini manuskrip keraton-keraton kasepuhan, keraton-keraton di Nusantara ini nasabnya dicatat di selajinya masing-masing. Semua mereka sekarang membuka manuskrip mereka, mencari teman, mencari saudaranya. Jadi keluarga dari Dzurriyyah Sunan Derajat misalnya ketemu dengan Sunan Kalijogo ketemu dengan Sunan Gunung Jati dan seterusnya, ya. Ini nampaknya sekarang jadi salah satu hikmahnya adalah keluarga besar Wali Songo di Nusantara ini menjadi saling ketemu karena menjadi terpancing untuk ingin tahu seperti apa toh sebenarnya yang terjadi dan nanti endingnya akan kayak apa. Nah, kemudian ada di Banten itu ada kesimpulan yang disampaikan oleh Abu Yaqub Qurtubi. Menurut saya juga ya wajar-wajar aja, dia bagian orang yang menolak tesisnya Kyai Imad, maka dia katakan bahwa Habib ini nyambung dengan Rasulullah, ya. Maka itu sahih, itu nasabnya itu. Artinya ini kan kebalikan dengan Kyai Imad. Itu saya kira. Jadi hal terpenting di sini ya kita masih akan menonton lebih panjang lagi perdebatan ini, dan saya kira waktunya pemerintah hadir. Karena kalau pemerintah tidak hadir tentu ini akan membahayakan kalau makin memanas situasinya,
kubu-kubuannya, pendukungnya masing-masing itu, karena masing-masing punya pendukung. Itu yang repot itu kan, karena masing-masing bisa mengerahkan pendukungnya lah. Kalau ini menjadi clash sosial atau pertempuran saudara itu kan repot kalau ini terjadi. Jadi pemerintah harus mengambil peran di sini dengan apa? Saya kira apa yang muncul di Banten untuk dilanjutkan dengan penelitian ilmiah lebih jauh dalam skala Asia atau skala dunia, dan pemerintah harus mengucurkan dananya untuk melakukan penelitian itu. Saya kira, menurut saya sangat mendukung itu. Masing-masing dibuat task force-nya, tim kerjanya, orangnya siapa, dibiayai oleh negara untuk meneliti. Yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Maka itu bukunya, kitabnya ada di mana, seminar, simposium dan sebagainya. Ini ngundang para narasumber di semua kasepuan, di semua keraton di negeri ini, yang semua sekarang tahu bahwa keraton-keraton itu yang saat ini ada kan hanya tersisa sebagai pusat-pusat budaya. Nah, ini juga saya kira bagian dari penggalian dari kebudayaan lokal. Maka itu penting, saya kira. Kalau saya setuju usulnya grupnya Kiai Imad yang di Ciputat itu mengusulkan agar semua keraton-keraton di negeri ini mengadakan seminar tentang keluarganya masing-masing, membuat penelitian tentang keluarganya masing-masing, supaya semua dicatat dengan rapi dan dicari kebenarannya. Itu hal yang saya kira menjadi catatan-catatan saya. Dua-duanya Anda juga bisa menonton di link pada suka maupun link yang di Banten ini. Insya Allah nanti saya cantumkan mudah-mudahan di bawah ini. Jadi sekali lagi bahwa saya menyimpulkan bahwa perdebatan nasab ini akan terus berlanjut, belum akan berakhir. Masing-masing karena kemarin pengantennya tidak datang, Rabitul Alawiyah Habib Taufik sebagai ketuanya tidak datang, Kiai Imaduddin tidak datang, jadi nggak selesai. Itu hanya diskusi kemarin itu, akhirnya hanya yang di Banten hanya diskusi antar pendukung. Ya, itu diskusi antar pendukung, ya sudahlah, hasilnya ya menjadi rame memang. Makanya tidak ada satu isbat yang berakhir final, dan tidak ada, yang ada adalah statement menurut versinya masing-masing. Yang satu menolak mereka sebagai dzurriyyah Rasul, maka berarti Kiai Imad di sini membuat tesisnya adalah para habaib ini terputus, dan dari kubu habaib atau Buya Qurtubi, Hanif Alatas dan kawan-kawan menyatakan bahwa tesisnya Imad tidak ilmiah, bahwa Habib di Indonesia adalah benar keturunan Rasulullah karena sahih, karena dasar pijakannya adalah bukan kitab sezaman abad ke-3, ke-4, abad ke-5, tapi abad ke-8, ke-10 pun boleh, karena semua yang ada di semua kitab nasab juga difatwakan atau oleh para ulama. Itulah sahabatku. Jadi sekali lagi bahwa perdebatan ini akan masih terus dan kita masih bisa mengikutinya, tapi harapan saya tidak menjadi sebuah clash sosial, cukup menjadi perdebatan medsos saja untuk sama-sama saling belajar. Pendukungnya mari masing-masing keluarkan manuskrip-manuskripnya yang selama ini tersimpan rapi di laci keraton atau di laci manapun, ya. Sekarang keluarkan supaya masyarakat belajar. Dengan begitu maka dilakukanlah penelitian, pemerintah harus ikut terlibat supaya netral sehingga tidak menjadi clash sosial.
tapi terus didampingi, dikawal oleh pemerintah. Soal endingnya nanti seperti apa, wallahu alam, tapi setidaknya yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Itulah sahabatku, saudaraku, yang saya bisa komentari dari seminar yang ada di seminar nasional yang ada di Ciputat, yang dilaksanakan oleh grup Pada Suka tentang pengaburan nasab, pengaburan sejarah sejarah Islam Nusantara, yang di situ cukup banyak para ahli, dan juga saya kira yang di Banten, saya kira pertemuan antar pendukung ini juga saya kira cukup ramai. Tapi sekali lagi di medsos juga akan masih kita saksikan. Tapi mari kita kawal untuk tidak menjadi clash antar saudara sebangsa, tapi hendaklah menjadi sarana belajar bersama. Ya, kita menjadi belajar bersama sambil tetap bahwa ini semua dalam rangka membersihkan orang-orang yang mengaku Rasulullah, tapi sesungguhnya dia malah tidak mengikuti atau tidak mencontohkan perbuatan-perbuatan yang seperti Rasulullah anjurkan dengan akhlakul karimah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.